Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gue San dari Jira ID. Ya, hari ini gue mau bahas sesuatu yang penting tapi nggak penting banget. Apa itu? Ya, tentunya ini suatu bahasan yang agak sedikit nyentil brand tersebut ya. Beberapa bulan atau beberapa hari lalu gue sering lihat kayak semacam komentar ya di Facebook mengenai kalau beli HP second transient itu baik Infinix, Itel atau apalah gitulah. Itu kok suka ada do something yang aneh ya, misalnya kayak ada kejadian kayak habis beli, terus tiba-tiba ada tongol notif Anda belum membayar angsuran. Nah, itu kenapa sih sebenarnya? Nah, itu sebenarnya yang kalian beli adalah HP second yang memang orang pertamanya beli secara kredit ya. Ya, harap maklum nih kalau yang kalian beli itu HP-HP secondnya Transsion yang tiba-tiba harganya itu lebih murah dari harga second standarnya. Nah, gimana sih cara mewaspadai perihal itu? Nah, nih gue kasih tips buat kalian. Yang pertama, sebelum kalian membeli, baik itu online ataupun offline, kalian harus cek dulu. Nah, kalau offline, ya kalian bisa langsung datang, kalian cek, kalian buka aja langsung lihat di setting, terus kalian cari my phone, terus kalian cari build number, nah kalian klik 5 kali untuk buka developer mode-nya. Kalau developer mode-nya bisa kebuka, itu tandanya HP itu nggak dianeh-anehin sama aplikasi pihak ketiga yang bakal ngirimin kalian notif dan notif mengenai angsuran ataupun eh, mengganti launcher kalian dengan launcher mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau belinya secara online sama, minta tolong aja ke sellernya supaya kirimin video. Bisa nggak sih kebuka sih engineer mode-nya gitu? Engineer mode-nya, developer mode-nya. Nah, caranya gimana? Nah, nih bakal gua kasih caranya di sini ya. Kita buy one aja. Kita pelan-pelan aja bikin videonya karena mungkin kalian penasaran banget sih gue bakal ngasih video apa lagi untuk mengedukasi teman-teman yang ada di sini. Yuk, langsung aja kita check it out. Oke, gengs, langsung aja nih caranya. Pertama, kita ke setting. Nah, cari ponsel saya. Nah, untuk buka developer mode, pasti kalian udah pada tahu lah. Kalian klik aja nomor bentukan. Kalau udah pernah dibuka, berarti kan tidak perlu ya kan akan ada snack bar apa eh, notifikasi gitu. Nah, sebenarnya kayak snack bar kecil gitu ya kan. Anda tidak perlu, Anda sudah menjadi mode pengembang. Nah, kalian tinggal masuk ke sistem, kalian cari developer mode. Kalau developer mode ini bisa terbuka, berarti tandanya handphone second yang kalian akan beli atau ingin kalian beli itu tidak ada aplikasi pihak ketiganya. Biasanya seperti itu. Ya, ini cara paling simpelnya. Tapi kalau ini sampai nggak bisa dibuka, ya udah, tandanya HP-nya ya gitu, sudah ada indikasi, oh ternyata HP-nya itu HP kreditan. Oke, lanjut nih. Sekarang gue bakal kasih tips yang lain buat kalian. Oke, geng, selanjut lagi nih gue mau kasih tips yang sedikit agak nyeleneh sebenarnya. Ya, kalian tuh kan suka komplain ya, bukan komplain ya, kalian suka kadang nemu keluhan mengenai si HP Transsion, baik itu Infinix, Tecno, Itel, jarang sih, seringnya Infinix gitu. Nah, itu kan banyak keluhan ketika kalian pakai jaringan operator, misalnya Telkomsel, ya Indosat, ya XL, ya Smartfren, ya Tri lah ya, nah gitu. Nah, intinya gue sebutin lah semua operator kecuali operator-operator yang ya usernya sedikit ya. Ya banyak lah, kayak ada Bayu kan bagian dari Telkomsel juga. Ya, intinya gitulah. Jadi walaupun HP kalian udah support 4G atau 5G, tiba-tiba kok logonya ada 4G, 4G plus bahkan. Tapi kok internetnya tiba-tiba mati ya? Ah, ini gue kasih tips and trick nih. Jadi yang pertama, buat end user tuh bisa aja nih kalian nyalain tuh yang namanya airplane mode ya. Terus kalian matiin lagi, matiin pakai data, nyalain lagi datanya, data internetnya. Kalian lihat dia bakal jalan nggak. Kalau dia internet surfing internetnya oke, berarti ya udah, tipsnya dengan sangat mudah nih, masalah kalian terselesaikan. Tapi kalau itu memang nggak guna, berarti kalian harus ganti jaringan kalian. Contohnya, misalnya kalian lagi bermain di 4G di lingkungan rumah kalian atau tempat kalian lagi bersinggah nih, cuman adanya 4G. Ya udah, kalian harus buka engineer mode. Gimana cara buka engineer mode-nya? Yuk kita bahas di sini. Oke, gengs, kita lanjut nih main edukasi-edukasian ya. Kita langsung buka engineer mode. Setelah engineer mode kita buka, nih gua kasih lihat lagi ya biar jelas nih ya engineer mode bintang pagar 964 ya miring. Bentar ya, gengs. Ya. Oke, lanjut.
Bintang pagar 9646633 pagar. Nah, biasanya kalian nih wajib pertama kali nyalain developer mode. Setelah developer mode tuh yang ngeklik tadi 5 kali build number, terus kalian buka tuh kode tadi di telepon. Setelah buka, kalian akan masuk ke sini nih, engineer mode. Nah, engineer mode ini kita bahas satu-satu ya. Untuk masalah signal, kalian harus paham dulu nih, kalian pakai SIM card operator apa. Kalau kalian pakai Telkomsel, biasanya sih normalnya ya. Kalau untuk 4G-nya, misalnya di SIM 1 nih, biasanya kepakainya itu kan band 1, band 3, 5 sama 8, sama paling 4041. Nah, caranya paling aman kalau kalian mau ngelock signal, nih gua kasih tahu ya untuk ngelock signal. Ini kan 4G nih. Nah, misalnya gua uncheck list semua. Ini gua uncheck list dulu. Kalau mau cari signal yang oke, nah ini kalian buka. Setelah kalian klik band 1, kalian set. Klik yang set ini nih. Kalian lihat nih efeknya ya. Das, signal tuh hilang. Tapi kita lihat balik lagi nggak? Oh, ternyata band 1 oke. Kalau udah oke band satunya, sorry. Ini gua matiin dulu, gua pakai paket data aja. Kita lihat voltenya tampil nggak, ya kan? Oh, tampil. Oke, tapi 4G doang ya. Nah, kita cek streamingnya. Salah buka nih, misalnya kita cek, kita ketik tes aja, cepet nggak sih dia? Oke, speednya oke lah. Atau kalau mau enak kita buka ini apa yang buat download itu loh. Kok aku jadi lupa ya gengs ya, buat download itu apa sih? Speed test. Kita buka speed test lah, kok belum diinstal. Oke deh, install aja deh speed test. Nah, kita install speed test yang Okla aja. Terus, nah ini nih cara paling gampang lah ya gengs ya. Oke gengs, lanjut lagi nih. Nah ini kan udah gua buat ya. Nah, udah gua buat install ya kan speed testnya. Tadi kita pakai band 1 nih. Nah di band 1. Oke gengs, kita lanjut lagi. Jadi tadi kan gua udah download nih si speed testnya. Terus juga sekarang waktunya gua cobain nih ngetes pakai speed test di band 1. Nah, ini kita pakainya ini kita set yang paling kecil aja lah, atau mau kita rata kanan juga boleh. Nah, koneksinya kita bikin multi aja lah. Kita start aja lah. Ini kita ingetin nih, pakai lokasi yang dituju itu PT Wifiku Indonesia. Nah, ini dapat berapa nih? Nah, ini kebetulan operator yang gua pakai adalah Indosat Ooredoo. Kita dapat berapa? Nah, jadi fungsinya tadi band selected tadi itu bisa juga untuk ngelock bandnya, atau kalian bisa meminimalis band apa aja sih yang mau kalian pakai gitu. Jadi kalau one day tiba-tiba nge-lag atau apa, ya kalian tinggal ini aja lah. Ya intinya gini sih, sebenarnya one day kalau kalian misalnya dari titik A pindah ke titik B atau kota tertentu, biasanya kan band itu kan berubah-berubah tuh. Dia akan search network mana sih yang paling better dan paling dekat dengan kalian. Nah, itu sebagai key-nya, key point kalian. Jadi kalau kalian mau ngelock yang khusus operator Telkomsel atau Indosat atau apa, ya kalian lock aja di signal yang tadi, yang nggak ada ya nggak usah dipakai gitu aja gengs. Nah ini kan kita dapetin hasilnya segini ya, 152848 ya kan, ada yang 1,5 ada yang 2,8 uploadnya. Nah sekarang kalau kita pindah lagi nih, misal gue udah nggak mau pakai band 1, gue mau coba band yang lain, gue pakai band 3 nih, band 1 gue disable, gue pakai band 3 gue set. Sebenarnya bisa nggak sih band 3? Oh ternyata band 3 itu 4G plus. Tuh kalau tadi kan 4G doang. Nah kita cobain nih 4G plusnya jalan nggak sih. Kita coba testing lagi lah ya. Oke, nyalakan, izinkan. Nah ini karena pakai Skyline, kita tutup lagi, kita cancel dulu. Kita pakai yang tadi, server yang tadi. Wah, server yang tadi tiba-tiba menghilang wifi ku Indonesia kan tadi kan. Kita harus pakai ini yang sama. Ya, server test yang sama. Kita mulai. Dar. Hasilnya berapa? Nanti kalian lihat nih. Ada perbedaan lah. Tuh. Ya kan? Tuh, naik nggak? Tuh. Ya kan? 36, 37, 39 ya karena ini tuh 4G plus gengs tuh. Nah, jadi fungsinya band selected itu ya kalian biar tahu nih mana sih di tempat kalian yang benar-benar pakai 4G plus atau CA-nya aktif atau yang enggak. Nah, gitu loh.
Jadi sampai sini paham kan? Kalian bisa set satu-satu tuh. Mau yang kalian mau pakai band 1, band 3, band 5 ya terserah kalian gitu. Dan gua nggak akan tes semuanya, jadi satu-satu aja gitu. Nah, nih kalian bisa lihat nih hasil perbedaannya nih. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau yang tadi yang awal pakai band 1 itu 1,5, sementara di satunya lagi nih, kita pakai band 3 itu 4,1. Tuh, jauh lebih tinggi kan? Downloadnya lebih tinggi. Uploadnya juga tuh 3,6, sebelumnya kan 2,8. Jauh lebih tinggi. Gitu loh, gengs. Jadi jangan kalian tuh komplain kayak, "Wah, ini kenapa ya? HP-nya kok lemot, kok buat download atau buat download, upload atau streaming kok lemot?" Ya karena tadi, gengs. Dan kita tuh sebenarnya bukan kita ya. Intinya si OS-nya si ini nih, si Transsion Company nih. Transsion Family ini baik Intel, Tecno, Infinix. Nah, itu belum maksimal menurut gua dalam pemilihan network gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau di HP-HP lain mungkin dia akan cari network yang paling bagus. Kalau dia gue nggak tahu deh algoritma seperti apa, tapi alangkah lebih betternya ketika kita tahu engineer mode-nya dan kita dikasih code-nya. Jadi kita bisa kalau misalnya dari mereka, oh ternyata tuningannya masih kurang oke nih. Nah, gue mau coba secara manual sendiri dengan cara buka engineer mode. Ya udah kita gaskan aja gitu loh. Dan kita bisa tahu nih hasilnya nih gitu. Nah, ini gue coba pakai band 5. Tuh kita lihat ada nggak sih dia band 5. Ternyata di tempat gua adanya band 1, band 3, band 5 enggak ya. Band 5 tuh adanya Edge tuh 2,5G. Kita coba band 8 Dar. Nah, dia hilang dulu tuh, dia ganti ini dulu. Ada 4G, berarti di tempat gue ini cuma ada 4G, tapi voltenya belum tampil ya. Kita make sure dulu voltenya udah tampil. Tunggu dulu berapa detik, sekitar 10 atau 5 atau 10 detik. Tuh, wah, enggak, 4, mak, udah 5 lah ya, tuh, tetap 4G. Jadi yang dipakai untuk di tempat gua nih ya, di lokasi gua. Kalau pakai Indosat biar dapat 4G plus lu pakai band 3. Nah, kalau yang di bawahnya lagi nih kan ada NR nih. NR ini 5G. Jadi NR-nya ini engkornya nih 5G. 5G-nya ini misalnya B berapa ketemu B berapa gitu lah. Itu ada kombinasi 5G gitu. Jadi kalau kalian tanya NR apa sih Bang ya? NR itu 4G 5G NSA atau engkornya gitu loh. Nah, sementara yang di atas nih UMTS 3G kita udah nggak pakai, WSUDMA nih. Tapi kita nggak bisa unchecklist, tetap harus di checklist gitu walaupun udah nggak dipakai. Nah, sisanya GSM tuh. Oke. Terus juga ini ada gua kasih notes juga, ini nggak boleh semuanya ini di unchecklist nih. Yang 4G tadi salah satu harus kita pakai. Contohnya band 3 nih. Kita set dar. Terus kita set lihat tuh 4G plus kan. Nah, ini buat kartu Indosat. Jadi untuk kartu yang lain misalnya Telkomsel atau XL bisa juga kayak gini. Atau kalau kalian udah, ah Bang gue takut salah nih Bang. Kalau misalnya mau balik defaultnya lagi gimana? Nih di bawah ada pilihan reset to default. Dar. Terus tinggal pilih oke. Dah reset semua. Tuh. Oke. Nah di sini dia langsung otomatis sudah dapat 4G plus gitu. Oke, ini edukasi buat kalian dan ini berlaku untuk SIM 1 dan SIM 2. Tuh, SIM 2-nya juga bisa kalian pilih selama kalian masukin SIM 2-nya. Tapi kalau SIM 2-nya nggak kalian masukin ya nggak akan tampil gitu loh. Ini kebetulan gue pakai dual SIM tapi yang satu nomornya enggak, yang ini gue pakai single SIM. Nah, yang nomor 2 ini SIM 2 nggak bisa di set ya intinya karena apa? Karena nggak ada SIM cardnya. Tapi kalau mau coba set aja lah ya. Gitu. Jadi ini sedikit knowledge dari gua. Jadi biar teman-teman nih ngerti channel gue ini sebenarnya ngarahnya kemana sih, bukan sekedar untuk unboxing, review-review yang sudah banyak di-review sama orang, nggak gitu juga. Jadi channel gue ini lebih arahin ke edukasi. Nah, ini untuk si engineer mode, untuk si Transsion Company. Nah, untuk chipset MediaTek ya, utamanya ini untuk MediaTek. Dan sebenarnya kalau yang kode tadi, kalau untuk yang Unisoc juga bisa selama Transsion. Tapi kalau brand lain nggak bisa. Brand lain itu kodenya beda. Contohnya misalnya si Nubia, Nubia juga beda gitu. Nah, terus kalau yang lain-lain nih ada kayak channel lock. Nah, ini gue bahas lagi yang berkaitan ya. Misalnya channel lock. Channel lock itu biasanya untuk melock suatu signal. Nah, di sini kan ada nih channel locknya nih. Locknya itu disable atau enable. Terus RAT-nya lu mau pilih yang mana? 2G, 3G, 4G atau 5G. Terus ini GSM-nya nggak usah dikutik-kutik karena ini 2G-nya. Nah, apa ya RFCN-nya ini nomornya dari mana? Nah, ini kalian harus lihat dulu nih. Ini cara lihatnya dari mana? Pakai aplikasi namanya Cellular Z. Nah, itu baru bisa. Nah, kalau mau ngelock mode, nah nanti kalian pilih yang nomor 3 ini.
das, waduh hilang. Pilih yang nomor 3 nih, lock idle and connected mode, habis itu kalian apply, dar, gitu. Tapi kalau udah triggernya, kalau udah mau reset, tinggal reset lagi, terus klik lagi disable-nya, di turn on lagi, gitu. Nanti untuk bahasan untuk channel lock, nanti gua kasih tahu lah di episode selanjutnya. Caranya pakai gimana? Ya, nanti gua kasih tahu. Jadi, walaupun di band tadi, di band itu ada banyak, tapi ada satu sel ID-nya itu yang beda-beda. Jadi lu mau pakai sel ID yang mana itu bisa juga di set. Jadi lu tetap ngunci di satu titik itu aja. Cuman case-nya ketika lu berpindah, misalnya lu dari Ciledug pindah ke Kreo atau ke Depok atau ke Jakpus, nah itu berubah juga gitu loh. ARCN-nya itu ketika lu ngelock situ ternyata saat lu moving, lu nggak bisa pakai BTS yang ada di situ kan, letaknya terlalu jauh tuh. Jadi tiba-tiba dia, wah nggak dapat signal nih, nggak dapat code-nya nih, ya udah berarti signal lu hilang gitu. Tapi kalau kalian mau mantengin signal di satu titik, ya pakai ini paling worth it gitu. Oke deh gengs, untuk bahasan hari ini gua bahas ini aja dulu. Selanjutnya gua akan bahas lagi mungkin di HP Transsion yang Infinix atau di itel ya. Itel sih ada lah ya, tapi Infinix kayaknya gue males banget lah ya. Soalnya ya udahlah gitu. Ada luka lama gitu, ya udahlah. Dah gitu aja lah. Thank you gengs. Makasih banyak udah subscribe channel gua, udah nonton channel gua. Terus kalau kalian ingin tanya-tanya mengenai atau kalian ingin belajar lah mengenai testing mode, atau misalnya belajar mengenai engineer mode itu seperti apa, ya kalian bisa tanya di channel gua. Tapi yang make sure sih, yang pasti sih ya, ketika kalian ingin belajar jangan lupa juga support channel gua dengan cara subscribe ya. Itu loh. Nah, di sini kan masih banyak nih di engineer mode, di telepon itu kan banyak fiturnya tuh. Ada INT force, ada tuner debug. Nah, ini bisa gua kasih tahu nanti one by one. Yang penting kalian support gua, dan gua pun akan konsisten buat upload mengenai ini semua gitu. Oke gengs, jadi tadi kan gua udah kasih lihat nih engineer mode-nya, terus gimana cara buka engineer mode-nya, terus di situ ada konten apa aja sih yang ada di engineer mode, banyak banget. Nah, itu akan gue bahas one by one di episode selanjutnya dan beberapa episode lagi. Jadi di sini kalian tuh gue edukasi gimana sih cara pakai engineer mode di MediaTek, dan juga nantinya ada engineer mode di Spreadtrum. Kalau di Qualcomm, agak sulit karena dia harus pakai aplikasi di laptop. Oke, gitu aja dari gue. Tetap stay tune di channel gua, jangan lupa subscribe. Kalau teman kalian juga pengen dapat ilmunya, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ke depannya. Terus juga gua kasih notif ya. Sekarang tuh kan bakal rilis HP-HP yang pakai chipset 4G itu pakai MediaTek G100, terus GG yang lain tuh kayak G91 atau apapun itu. Kalian coba deh flashback di 2 tahun lalu, ada yang namanya POVA 4 ya, itu sekitar 2022 itu udah pakai G99 ya, naiknya tuh dikit doang gitu. G99 ke G100 tuh naiknya cuma interpolation kamera aja. Jadi kalau kalian mau beli sekarang, gue rasa untuk harga 4,7 juta tuh yang keluaran dari brand gue yang dulu si hijau, kayaknya berpikir sesuai dengan kantong kalian aja dah. Gitu aja. Kasih banyak ya gengs ya. Salam hormat. Maaf kalau ada kata-kata salah-salah ya. Punten.